selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, hari ini Kak Mercy yang menyapa kalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di ibadah Shining Kids. Apa kabar semuanya? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua berkat kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada Papa, Mama, dan semuanya. Tuhan, sebentar kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga firman hari ini bisa menjadi rema di kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik.
hari, setiap saat kita mau selalu bersyukur hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Setiap hari saat kita bangun pagi, kita harus selalu belajar untuk pertama kali mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan ya. Kita mau lebih semangat lagi memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Biar semangat, yuk sama-sama kita mau menyerukan Yel-Yel Shining Kids. Yel-Yel Shining Kids kali ini akan dipimpin oleh Kakak Angel. Silakan Kakak Angel. Yuk adik-adik, mari kita serukan Yel-Yel Shining Kids. Shining Kids, Yes! Shining Kids, Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak.
memanggil Engkau Yesus. Engkau yang menjadi segalanya bagi kami Tuhan. Engkau sangat berarti bagi kami Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang menjadi segalanya dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang adalah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang adalah Allah kami yang setia, sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin jalannya agar kami dapat duduk diam, mendengarkan, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik Shining Kids, jumpa lagi dengan Kakak Lisian di minggu ini. Kita akan dengarkan ibadah ya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang makan lagi, tidak ada lagi yang ngobrol. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik ya, kita akan mendengarkan minggu ini. Kak Lisian akan cerita tentang kasih yang kekal. Adik-adik tahu artinya kasih yang kekal? Kasih yang kekal adalah abadi, kasih yang selama-lamanya, kasihnya tidak pernah putus adik-adik. Nah, adik-adik kalau mengasihi sesama seperti apa contohnya? Gini Kak, kalau saya mengasihi sesama itu saya membagikan roti buat teman, saya memberikan uang buat pengemis, saya membagikan permen kepada kakak atau adik. Betul, itu tanda adik-adik mengasihi sesama. Nah, adik-adik bisa lakukan berapa lama itu? Sehari, 2 hari, tiap hari? Belum tentu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus memiliki kasih yang kekal, abadi selama-lamanya. Dia gak pernah putus adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kalian, mengasihi adik-adik itu selama-lamanya. Tuhan Yesus itu konsisten, dia tidak berubah adik-adik. Dan kasihnya itu tidak ada batasnya. Kalau adik-adik mengasihi teman kita, karena dia baik kan sama kita, aku mau kasih permen sama teman aku karena dia baik. Aku mau meminjamkan mainan karena dia kemarin baik sama aku. Nah itu bedanya adik-adik. Itu kasihnya manusia. Kasihnya itu ada syaratnya. Karena adik-adik merasa dikasihi sama teman. Jadi adik-adik balik lagi mengasihi teman adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus memiliki kasih yang tidak ada batasnya adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita tuh tanpa syaratnya. Maka dari itu Tuhan Yesus mau rela berkorban di kayu salib untuk menebus kita manusia adik-adik. Dia tidak kasih syarat sama kita. Dia tidak pilih-pilih. Saya mau mengorbankan diri saya buat si A, si B. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini adik-adik. Tuhan Yesus tahu bahwa dosa manusia itu sudah banyak sekali. Makanya Tuhan Yesus mau menebusnya adik-adik dengan cara menggantikan, dengan membayar dosa kita tuh dengan darahnya di kayu salib adik-adik. Nah itu dia kasihnya Tuhan Yesus kepada kita manusia. Bedanya kita mengasihi sesama itu
hanya 1 kali, paling 2 kali. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita itu selama-lamanya, tidak ada batasnya. Itu yang membedakan kasih Yesus kepada kasih kita kepada manusia, adik-adik ya. Tahu ya adik-adik ya, contohnya misalkan sehari ini adik-adik bisa kasih permen nih ke teman adik-adik. Saya mau kasih permen sama dia karena dia baik sama saya. Saya mau ajak dia main karena dia kasih saya makanan. Itu namanya kasih manusia, ada syaratnya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kakak Lisian itu tanpa syaratnya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita, dia rela adik-adik, dia turun ke bumi ini, dia mau dilahirkan di kandang domba adik-adik. Kalau boleh pilih ya tuh adik-adik ya, Tuhan Yesus kan itu anak raja, dia harusnya itu lahir di rumah sakit yang mewah, di ruang VIP yang fasilitasnya yang wah semuanya adik-adik ya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau ya lahir di kandang domba yang bau sekali kotoran hewan adik-adik? Bayangkan dia mau lahir ke bumi ini untuk apa? Karena ada misi Tuhan Yesus di bumi ini untuk menyelamatkan kita semua manusia adik-adik. Nah, Tuhan Yesus itu anak raja. Kalau dia mau pilih, dia bisa lahir di rumah sakit yang bagus adik-adik ya. Dia bisa dapat fasilitas yang bagus. Tetapi Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini untuk dilahirkan di kandang domba. Dan sampai pada akhirnya dia mau menebus dosa kita. Karena dosa manusia sudah begitu banyaknya, Tuhan Yesus mau menggantikan lewat apa? Darahnya di kayu salib untuk menyucikan kita dari dosa ini. Oleh karena itu adik-adik, lewat pengorbanan Tuhan Yesus itu bukti bahwa kita sudah disucikan dari dosa-dosa adik-adik. Adik-adik gak boleh lagi berbuat dosa. Nah, kalau yang saat ini adik-adik merasa dirinya pernah melakukan kesalahan, pernah berbohong, pernah memukul teman, pernah marah-marah, pernah mencuri adik-adik, saat ini juga adik-adik berdoa di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus maha ampun adik-adik. Tuhan Yesus mau mengampuni adik-adik. Gak perlu takut ya adik-adik ya. Kalau saat ini adik-adik belum pernah cerita ke mama papa, kalau adik-adik pernah melakukan kesalahan, pernah berbuat dosa, Tuhan Yesus mau mengampuni adik-adik. Mau ya, asal adik-adik tidak berbuat kelakuan yang sama. Adik-adik harus bertobat adik-adik ya. Oke adik-adik, nah kita akan buka ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Kakak Lisian kasih waktu untuk ambil Alkitab. 3 weeks later. Sudah, kita akan buka ya Alkitab kita kan di Yohanes 15 ayat 13. Ayo kakak Lisian tunggu ya. Ayat hafalannya buat minggu depan adik-adik itu ada di Yohanes 15 ayat 13. Isinya apa? Kita baca ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ulangi ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dicatat ya dan ditandain di Alkitab. Adik-adik hafalin, direkam, nanti dikirim ke kakak-kakak pena seperti biasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kakak Lisian sudah bicara tentang kasih yang kekal. Kasih Tuhan Yesus itu yang abadi. Kasih Tuhan itu selama-lamanya, tidak ada batasnya. Kalau kita kasih manusia itu ada batasnya. Hari ini kita bisa mengasihi teman kita. Besok belum tentu kalau dia jahat sama kita. Saya gak mau temenan sama dia. Dia udah jahatin saya. Nah itu manusia tuh kasihnya tuh ada batas ya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita itu selama-lamanya. Tidak ada batasnya adik-adiknya. Nah adik-adik, kasih kita kepada sesama kan ada syaratnya. Tuhan Yesus tuh tidak pakai syarat adik-adik. Kalau Tuhan tuh
bisa aja ya memilih lahir ke bumi ini adik-adik ya, dengan dia mau pilih saya mau anak raja, saya mau dapat rumah sakit, dapat dokter yang bagus, tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya adik-adik ya untuk datang ke dunia ini adik-adik ya. Oleh karena itu adik-adik kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Caranya gimana kakak untuk mengasihi Tuhan Yesus? Dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Mau ya adik-adik ya? Oke adik-adik ya. Untuk saat ini firman Tuhan cukup adik-adik ya. Biarlah adik-adik boleh belajar bagaimana mengasihi sesama tanpa syarat adik-adik. Mengasihi sesama bukan karena dia baik sama kita mau mengasihi dia, tetapi kita mengasihi dia dengan tulus adik-adik ya. Mau ya adik-adik ya? Yuk sekarang kita lipat tangannya, kita akan berdoa. Teman-teman, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini, supaya kami dapat belajar mengasihi sesama. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas masing-masing. Tuhan Yesus berkati dan beri kami kesehatan serta pelindungan-Mu. Haleluya, amin. Sampai ketemu adik-adik di minggu depan. Dadah. Hai adik-adik, saatnya tunjukkan kreativitasmu di gadget kamu. Caranya, klik link berikut ini dan temukan gambar ini. Kamu bisa mewarnai langsung di gadget kamu. Setelah selesai diwarnai, langsung di screenshot dan kirim gambar yang sudah kamu warnai tersebut ke WhatsApp Kak Grace atau Kak Angel ya, supaya tabungan kuponmu bertambah. Yuk dicoba dan tunjukkan kemampuan mewarnaimu di gadget kamu.